Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, jamaah Jumatnya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakteristik dan spesifik umat Islam adalah umat ini umat yang paling terakhir dan umat yang paling pendek umurnya. Nabi SAW menyebutkan, nahnu awwalun wal akhirun, nahnu sabiquna yaumal qiyamah. Di dalam riwayat lain Nabi menyebutkan sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang paling kita adalah umat yang paling terakhir. Umat yang paling terakhir. Dan kita juga tahu bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 dan 70. Jadi kita lihat jamaah sekalian, kita adalah umat yang terakhir dan juga umat yang paling pendek umurnya. A'maru ummati, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang lainnya, yang mungkin sampai umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Namun dalam hadis yang kita sebutkan tadi jamaah sekalian, Nabi juga menyebutkan bahwa nahnul awwaluna wal akhirun. Ya. Dalam riwayat lain, sabiquna yaumal qiyamah. As-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir dan juga umat yang paling pertama masuk dalam surga. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling terakhir tapi masuk surga yang paling pertama. Kita juga tahu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku lebih utamakan kalian daripada umat-umat selain kalian. Tapi ketika Islam datang, maka Allah mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kalau kita lihat jamaah sekalian, bagaimana mungkin umat yang umurnya pendek atau umat yang belakangan umurnya pendek bisa menjadi terbaik dibandingkan umat-umat yang lain. Padahal kalau kita hitung jamaah sekalian, umat-umat yang lain yang hidupnya sampai ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, kalau kita lihat umur mereka yang sampai ribuan tahun, tentu saja mungkin kita mengatakan mereka lebih terbaik. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man tala umruhu wa hasun amal. Ya, ketika Nabi ditanya siapa manusia terbaik, Nabi mengatakan man tala umruhu wa hasun amal. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kalau kita hitung umat terdahulu, ya, yang dimaksud sini tentu saja ya, orang-orang soleh di antara mereka yang hidupnya sampai ribuan tahun. Tentu saja kalau kita lihat pahalanya lebih banyak, karena mereka lebih banyak beramal dibandingkan dengan umat ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya hanya sekitar antara 60 dan 70. Tapi kenyataannya ya mas sekalian, nahnul awwaluna al-akhirun, kita adalah umat yang pertama, kita umat yang akhirun al-awwalun, kita adalah yang terakhir, umat yang terakhir, dan juga umat yang paling terdepan pada hari kiamat, sabiquna yaumil qiyamah. Namun jemaah sekalian, apa yang menyebabkan umat ini menjadi mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya? Yang pertama jemaah sekalian, tentu saja ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan umat ini umat terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh jemaah sekalian, ketika Allah memberikan pilihan kepada orang Yahudi, orang Nasrani untuk mereka memilih hari di mana mereka konsen untuk beribadah, hari khusus untuk mereka beribadah. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasrani memilih hari Ahad. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Adallallahu man kana qablana. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita. Mereka diberikan kesempatan pertama untuk memilih, tapi mereka salah dalam memilih. Hari terbaik dalam sepekan jamaah sekalian adalah hari Jumat. Dan inilah dipilih umat Islam untuk konsen beribadah hari Jumat. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat yang lain diberikan kesempatan pertama untuk memilih, tapi mereka salah dalam memilih. Maka ini tentu saja yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, mengapa umat ini bisa menjadi mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian ibadah menjadi berlipat ganda pahalanya ketika dikerjakan di tempat-tempat tertentu. Satu ibadah bisa 1000 kali lipat. Bahkan satu sholat bernilai 100.000 sholat di tempat-tempat yang lain, seperti di Masjidil Haram jemaah sekalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu terbaik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, yang beberapa bulan ini kita sudah lewati. Malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini semuanya adalah waktu-waktu terbaik. Sekarang kita masih di bulan terbaik, bulan Dzulhijjah. Di antara 4 bulan haram. Setelahnya ada bulan haram lagi, yaitu bulan Muharram. Ini adalah waktu-waktu terbaik. Dan ulama kita mengatakan, suatu amalan jika bertetapan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Allah menjadikan ibadah menjadi berlipat ganda, sehingga kita tahu meskipun umur umat ini hanya singkat, tapi bisa melebihi umat-umat yang lainnya yang bisa hidup mungkin 100 sampai ribuan tahun. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW
meskipun usianya 63 tahun. Tapi ulama kita sepakat bahwa Nabi kita adalah Nabi terbaik. Karena tidak satu orang pun di dunia ini, mulai sejak Nabi berdakwah hingga akhir zaman, kecuali pahalanya juga akan didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi yang mengajak umatnya, maka setiap umat yang beramal soleh di kalangan umatnya, maka itu juga akan didapatkan oleh Nabi SAW. Makanya ini Nabi SAW adalah umat terbaik meskipun usianya 63 tahun. Nah, dan ini adalah keberkahan umur jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan umur Nabi Muhammad SAW. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Dan Nabi, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersumpah menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Jamaah sekalian yang semoga datang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jamaah sekalian, meskipun Nabi usianya 63 tahun, tapi beliau sudah lama 1400 tahun yang lalu beliau sudah meninggalkan kita, tapi beliau seakan-akan masih hidup. Dan inilah makna sabda Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi asari. Kata-kata wa yunsa lahu fi asari, siapa yang ingin bekas-bekasnya, kata ulama kita, itu selalu ada, bekas-bekas kebaikannya selalu berlanjut, kebaikan-kebaikannya terus dia dapatkan meskipun orangnya sudah wafat. Makanya Nabi sekalian usianya meskipun sangat singkat, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, sebelumnya Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semua usianya wafat di usia 63 tahun jamaah sekalian. Namun keberkahan umur mereka terus disebutkan, kebaikan-kebaikan hingga saat ini, bahkan hingga akhir zaman jamaah sekalian. Nah, ini yang ingin kita kejar jamaah sekalian. Bahkan di antara umat Nabi Muhammad ada yang usianya hanya sampai 40 tahun. Tapi sampai sekarang namanya terus disebutkan, kebaikan-kebaikan, orang selalu mendoakan, bahkan orang menghajikan dia. Seperti Imam Nawawi jamaah sekalian. Imam Nawawi usianya 40 tahun. Tapi di seluruh alam, seluruh bumi di dunia ini disebutkan nama-nama beliau. Ketika disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, itu beliau didoakan, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Imam At-Tabari, Umar bin Abdul Aziz, semuanya jamaah sekalian wafat di usia-usia yang tidak sampai 60 tahun jamaah sekalian. Pertanyaannya jamaah sekalian, kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Apa kita sudah siap jika Allah hanya memberi kita 40 tahun atau 60 tahun, atau bahkan di antara kita ada yang sudah lebih dari 60 atau 70 tahun? Apakah kita sudah siap kita mendapatkan keberkahan umur yang mungkin kita tidak niatkan, kebaikan-kebaikan kita tidak niatkan untuk menjadi dikenang orang lain, tapi paling tidak jamaah sekalian pahala-pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Maka ini jamaah sekalian, ini kita tidak bisa lari dari kodrat Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir kita, umur kita cuma 60 atau sampai 70, dan sangat sedikit lewat daripada umur itu. Kita tidak bisa melawan kodrat. Namun jamaah sekalian, kita ingin meskipun usianya relatif singkat, tapi pahala kebaikan-kebaikan kita terus dikenang oleh orang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan
والشكر له ولا توفيق وامتنان. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على أصحابه وإخوانه. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Doa Nabi Ibrahim, kata-kata waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Kata para ulama kita, kebaikannya terus dikenang, selalu disebut, dipuji, bahkan didoakan. Kita jamaah sekalian, kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu dikenang, diceritakan terus, minimal sekali setahun. Pada khutbah-khutbah Id kemarin jamaah sekalian, kita selalu mendengar kisah Nabi Ibrahim. Maka ini adalah doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah tutur kata yang baik bagi orang yang datang setelahku. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan dalam surat Maryam, waj'alna lahum lisana sidqin aliyya. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Maka kita jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita menjadi ketika kita wafat tidak ada yang diucapkan oleh orang lain kecuali hanya kebaikan saja jemaah sekalian. Kita ingin meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah dan kebaikan-kebaikan yang meskipun kita sudah wafat ratusan atau ribuan tahun, pahalanya, kebaikannya itu terus berjalan. Maka kita berdoa jemaah sekalian, di hari, khususnya di hari Jumat ini, ada satu waktu di mana ketika kita berdoa di hari Jumat ini jemaah sekalian, maka doa-doa kita akan mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ighfir li walidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus salat.